Mekah. Nggak dibunuh saja untung kau ini ya Rasulullah. Maka bagaimana? Kata Nabi SAW, ya sudah nggak ada pilihan lain. Mau kemana lagi sudah? Baliklah ke kota Mekah nih. Beliau berdua balik ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah benar apa yang ditakutkan oleh Zaid bin Harithah. Nabi nggak diizinkan masuk ke kota Mekah. Bahasanya tanda petik, Nabi terlunta-lunta di pinggiran kota Mekah, nggak bisa masuk ke kampung halamannya sendiri. Apa? Orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat Muhammad nggak boleh masuk lagi ke Ka'bah. Halas, nggak boleh. Mau masuk ke rumahnya sendiri Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Terkunci, nggak ada pintu buat Nabi Muhammad masuk ke dalam kota Mekah. Tapi orang Quraisy ini mungkin ya, sekalipun mereka kafir, tapi sebagian di antara mereka itu masih ada sifat kasih sayangnya. Mut'im bin Adi, orang kafir musyrik, nggak tega lihat Nabi Muhammad terlunta-lunta di pinggiran kota Mekah, nggak tega. Sekalipun dia musyrik, tidak berada di agama Islam, tapi masih hamiyahnya kuat. Nggak tega melihat Nabi SAW, maka beliau menghunus pedangnya masuk ke kota Mekah, bilang, saya jaminannya Muhammad. Siapa yang berani melarang Muhammad masuk kota Mekah, perang dengan saya, Mut'im bin Adi. Masih berani menjamin seperti itu. Karena jaminan dari Mut'im bin Adi, masuklah Nabi Muhammad SAW ke kota Makkahul Mukarramah. Tapi bisa antum bayangkan bagaimana hati Nabi sudah. Kondisinya luar biasa sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesedihan yang luar biasa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, menghibur dengan hiburan yang paling istimewa, yang semakin meninggikan derajat Nabi Muhammad, memperjalankan Nabi Muhammad dengan suatu rihlah yang nggak pernah ada orang sebelumnya, sekalipun para malaikat yang pernah melakukan perjalanan seistimewa Nabi Muhammad SAW. Apa? Rihlatul Isra wal Mi'raj. Karena kesedihan yang begitu besar di hati Nabi Muhammad SAW, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad lailan pada waktu malam minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana sekitar Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah, diberkahi dengan tumbuh-tumbuhan, diberkahi dengan kemakmuran yang luar biasa. Ini yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa. Apa? Linuriyahu min ayatina. Sengaja diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa kok nggak langsung saja ke Sidratil Muntaha? Harus Masjidil Aqsa dulu. Apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk menghibur Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tahu ini loh tanda kebesaran Allah. Buminya Allah itu bukan Mekah dan Taif saja, ada Masjidil Aqsa juga. Luas buminya Allah dan berkah semuanya ini. Buminya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang menarik di ayat ini, ayyuhal ahibbah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nabi memperjalankan Nabi Muhammad, dipilihnya waktu malam. Kenapa kok waktu malam? Allah tahu akan memberikan fardu salah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Salat sebelumnya sudah ada, tapi yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW adalah salatul lail, hanya qiyamul lail, salat pada waktu malam. Makanya dipilihlah perjalanan malam supaya Nabi SAW lebih siap menerima perintah salat fardu yang 5. Yang kedua, rihlah ini bukan rihlah biasa, perjalanan biasanya, tapi ini perjalanan menuju kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang tinggi luar biasa. Dan waktu malam adalah waktu yang hening dan tenang sebagai persiapan hati Nabi SAW untuk bisa mencerna semua apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga kata para ulama, waktu malam itu adalah waktu biasanya seseorang itu sedang berduaan dengan kekasihnya,
Dan kekasih Nabi Muhammad SAW adalah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dipilihlah waktu malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita pada Lailatul Isra, pada malam Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sedang ada di Ka'bah. Sebagian lagi ada di sebagian riwayat disebutkan di rumahnya Ummu Hani. Al-Mafrud di Ka'bah sudah. Ketika itu datang malakan, datang 2 orang malaikah. Yang mana kemudian singkatnya kata Nabi SAW, 2 malaikah itu membaringkan Nabi SAW dan membedah dada Nabi. Jadi 2 kali dada Nabi dibedah. Pertama ketika waktu kecil, yang kedua ketika Lailatul Isra. Kenapa kok dibedah? Ini perjalanan mau perjalanan istimewa nih. Mau menerima perintah yang istimewa, mau melihat sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena di perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi SAW diperlihatkan neraka, diperlihatkan jannah, yang mana mata gak pernah melihatnya sebelumnya. Yang mana kata para ulama, seandainya ada orang yang bisa melihat seperti Nabi Muhammad ketika Mi'raj, akan gila orang itu. Kenapa? Karena gak akan mampu mencerna sesuatu yang gak pernah dilihat mata dan gak pernah dilihat oleh telinga. Apa? Kedahsyatan neraka dan indahnya jannah. Makanya benar-benar harus dipersiapkan. Para malaikat pun membelah dada Nabi SAW, dikeluarkan jantungnya Nabi SAW, dicuci dengan air zam-zam, dipenuhi dengan iman dan hikmah. Apa? Persiapan. Karena Nabi akan melakukan sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia. Benar-benar dipersiapkan betul-betul. Setelah dicuci bersih, diisi dengan iman. Pokoknya dipersiapkanlah fisik dan mentalnya. Karena ini rihlah yang azimah, rihlah yang istimewa. Selesai kemudian utitu bil buraq, kata Nabi SAW. Saya dihadirkan kuda tunggangan, hewan tunggangan buraq. Sering antum dengar buraq. Kata Nabi SAW, warnanya putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada bighal atau fars, lebih kecil daripada kuda. Tapi yang menarik kata Nabi SAW, kakinya itu bisa melangkah sejauh mata ini memandang. Kakinya buraq, qadamai buraq, bisa melangkah sejauh mata memandang. Apa? Untuk menggambarkan surahnya, kecepatannya yang luar biasa. Maka Nabi SAW menaiki buraq, kemudian berangkat menuju ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Nabi SAW mengikatkan buraq di tempat para nabi sebelum Nabi Muhammad mengikatkan kuda tunggangannya di Baitul Maqdis. Ini kiblatnya orang Islam pertama nih, Baitul Maqdis. Diikat di sana, kemudian Nabi SAW di sebagian riwayat menyebutkan salat rakaatain, di sebagian riwayat dihadirkan semua para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dihadirkan semua para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya ratusan ribu. Dihadirkan semua di Baitul Maqdis. Semuanya saling menunggu siapa yang mau jadi imam. Maka Jibril alaihissalam menuntun Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. Nabi Muhammad mengimami semua nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Maka kata para ulama, ini adalah ta'ziman wa takriman wa tikraman. Ini adalah pemuliaan dan bentuk keagungan Nabi Muhammad. Beliau menjadi imam dari semua para nabi dan rasul. Seakan-akan semua para nabi dan rasul mengakui bahwasannya kalaupun mereka sekarang hidup, semua mesti akan beriman dengan kenabian Muhammad dan akan ikut dengan syariat Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Muhammad, boleh semua orang menolak kamu di Mekah dan Taif, tapi ini loh, semua para nabi dan rasul sebelum kamu tunduk di bawah, di belakangmu sekarang menjadi ma'mum di salatmu. Seakan-akan inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Rabbana Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjadi imam, di belakangnya semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelahnya kemudian Nabi Muhammad SAW diberi pilihan oleh malaikat Jibril. Diberi pilihan minuman. Ada khamr dan ada laban, ada susu. Pilih Muhammad, mana yang kamu minum? Nabi Muhammad SAW memilih susu. Diminumnya susu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian kata Jibril AS, ya Muhammad, asabtal fitrah. Muhammad, engkau memilih
fitrah. Kalau kamu pilih khamar Muhammad, akan tersesat umatmu selama-lamanya. Tapi kamu milih laban, maka banyak di antara umatmu yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesainya ayuhal ahibbah, berdua naik menuju ke langit pertama. Perjalanan Mi'raj. Sebenarnya ini kalau dibahas, perjalanan ke langit pertama itu para ilmuwan masih belum menemukan batas di mana langit pertama. Batasnya langit pertama para ilmuwan belum tahu. Tapi dari yang sering kita dapati bacaan di kajian-kajian ilmiah, kalau kita misalnya mau menempuh jarak perjalanan menuju ke matahari atau planet-planet lain di sekitaran bumi, itu perlu waktu berjuta-juta cahaya. Nggak mampu sudah disimpulkan dengan otak kita sudah. Itu kalau kita mau melakukan rihlah perjalanan ke planet-planet lain yang ada di sekitar bumi. Ini perjalanan yang lebih jauh daripada itu, tapi ditempuh hanya dalam satu malam saja oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Ini betapa luar biasanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa istaftaha. Di setiap langit itu ada pintu dan ada penjaganya. Dan Jibril alaihissalam sekalipun malaikat yang paling dekat dengan Allah enggak bisa asal masuk kecuali apa? Istaftah, minta izin dulu. Mengetuk, bahasa kita mengetuk pintu langit pertama. Maka penjaga langit pertama bertanya, "Man? Siapa yang mengetuk ini?" Jibril. Waman ma'ak, dan siapa yang bersamamu Jibril? Ma'aya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat kemudian tanya, "Au qad bu'itsa ilaih?" Apakah Muhammad sudah waktunya diutus sekarang, kok sudah mau naik ke langit nih? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, "Na'am, ya Muhammad sudah diutus sekarang." Maka dibukakanlah pintu langit pertama, semua penduduk langit pertama salam dan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa marhaban binabiyyin salih. Semua menyebutkan ahlan wa marhaban binabiyyin salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Semua menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi Muhammad kadarnya tinggi. Seakan-akan sebenarnya Allah ini mau kirim pesan sama Nabi Muhammad. Muhammad, kamu di Mekah diusir, kamu di Taif diusir. Nih loh, kamu di langit pertama disambut oleh seluruh para malaikat. Semuanya senang dengan kehadiranmu. Jangan sedih kamu cuma diusir dari kota Mekah dan dari kota Taif. Semuanya menyebutkan ahlan wa marhaban binabiyyin saleh. Maka kata Nabi Muhammad SAW di langit pertama, ana berjumpa dengan Adam alaihissalam. Saya berjumpa dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam hanya mengucapkan ahlan wa marhaban bi ibni salih wa nabiyyin salih, ni'mal maji'u ja. Kata Nabi Adam alaihissalam, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anakku yang saleh dan wahai nabi yang saleh. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang datang ya kamu ini sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ke langit ketujuh seperti itu pula yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Ketuk pintu, tanya malaikat penjaga langit, semuanya seperti itu yang terjadi. Kecuali di langit kedua, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh berjumpa. Ada cerita di langit ke-6 ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi Musa menangis. Ketika Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menangis. Ditanya, "Kenapa engkau wahai Musa menangis?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, Muhammad, engkau datang yang paling terakhir, tapi nanti kamu dan umatmu yang paling pertama masuk ke dalam jannah. Engkau ini nabi yang paling akhir datang, tapi engkau dan umatmu akan jadi yang paling pertama masuk ke dalam jannah. Dan sepertiga penduduk jannah adalah umatmu semua. Maka betapa nikmatnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel yang jumlahnya banyak pun masih kalah dengan umat Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi Ibrahim mustanidzan dhahrahu ila Baitil Ma'mur. Di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitil Ma'mur. Kata para ulama, Baitil Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Ka'bahnya para malaikat. Dan kata sebagian para ulama, tempatnya itu lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Lurus. Ka'bah Baitul Ma'mur lurus dengan ada Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Makkah. Jadi penduduk bumi punya Ka'bah, malaikat penduduk langit juga punya Ka'bah, yaitu Baitul Ma'mur. Yang mana kata Nabi SAW, setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, salat di Baitul Ma'mur, dan gak pernah balik lagi ke sana. Tapi setiap hari mesti ada 70.000. Nggak pernah balik lagi. Besok lagi 70.000. Nggak pernah balik lagi. Besok 70.000. Terus. Malaikat senantiasa beribadah di Baitul Ma'mur. Berarti betapa banyak malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ. Dan kata sebagian para ulama, di sebagian riwayat disebutkan, Nabi SAW melintasi 7 lapis langit. Jarak antara setiap lapis langit, jarak antara langit dunia, langit pertama, langit kedua, masing-masing itu qadar masirah 500,000 'am. Kalau orang mau berjalan melintasi langit itu, masing-masing jarak langit itu 500.000 perjalanan, 500.000 tahun perjalanan muka bumi. Masing-masing, kata sebagian para ulama. Tapi itu semua dilalui oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam. Nah, ketika Nabi SAW dibawa oleh Jibril alaihissalam sampai ke langit ketujuh ini, sampai ke langit ketujuh, selesai tugas Jibril alaihissalam, maka Nabi SAW kemudian dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Nabi SAW dinaikkan ke Sidratil Muntaha, yang mana kata Nabi, ketika saya naik ke Sidratil Muntaha, nggak pernah saya lihat yang seperti ini di Sidratil Muntaha. Luar biasa. Yang mana kata Allah, Sidratil Muntaha itu indaha jannatil ma'wa. Di Sidratil Muntaha itu ada jannah al-ma'wa. Indah, luar biasa. Nggak pernah bisa disifati dengan sesuatu apapun juga di Sidratil Muntaha. Bahkan di sebagian riwayat di Sidratil Muntaha, Nabi SAW diperlihatkan neraka dan diperlihatkan penduduk neraka dan diperlihatkan penduduk jannah. Di Sidratil Muntaha ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagaimana indahnya surga. Di Sidratil Muntaha ini Allah Subhanahu wa ta'ala melihatkan bagaimana dahsyatnya neraka kepada Nabi Muhammad. Nah, disinilah Nabi SAW bisa melihat semuanya. Setelahnya kemudian idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Kemudian Sidratil Muntaha diliputi oleh segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kemudian diberilah Nabi SAW perintah 50 salah kulli yaumin wa lailah. Nabi SAW diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Nah, di Sidratil Muntaha 50 kali sehari semalam. Sebenarnya kita diwajibkan 50 kali salat sehari semalam. Nggak ada waktu untuk kerja tuh ya berarti ya. Sehari semalam 50 kali. Kecuali kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi SAW senantiasa bolak-balik itu antara Sidratil Muntaha dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa tanya sama Nabi Muhammad SAW, ketika sudah selesai dapat 50 kali waktu salat, balik turun. Ketika sampai di langit ke-7 ke langit ke-6, bertanya Musa alaihissalam, Muhammad, ma farada rabbuk? Apa yang diwajibkan Tuhanmu alaik ala qaumik? Apa yang diwajibkan Allah kepada kaummu? Salat 50 marrah. Salat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, Muhammad, irji' ila rabbik was'alhu at-takhfif. Muhammad, pulang kamu kepada Allah, balik lagi ke Sidratil Muntaha, minta diskon. Kenapa? Saya sudah coba Bani Israel untuk mengerjakan salat 50 kali, nggak mampu. Padahal Bani Israel lebih besar daripada kaummu, lebih kuat daripada kaummu, tapi nggak mampu. Minta diskon lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW minta diskon.
Terus bolak-balik minta diskon sampai kemudian Allah perintahkan 5